Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 20 Desember tahun 2021. Bacaan pertama dari kitab Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai 14. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, "Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati, yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas." Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki
pada hari tuanya, dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah peneguhan. Banyak orang merasa diri minder. Bisa jadi karena pada masa mudanya mereka merasa diri kurang dihargai oleh orang tua dan teman-temannya. Mereka telah berusaha sebaik mungkin, namun pada saat mereka berhasil atau berprestasi dan mencapai kemajuan atau hal-hal yang baik, mereka kurang diteguhkan. Jarang sekali mereka dipuji dengan kata-kata seperti "baik sekali" dan "kamu hebat". Saudaraku terkasih, Maria adalah seorang gadis sederhana di Nazaret. Kata-kata pertama yang disampaikan kepadanya oleh malaikat Tuhan adalah, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Artinya, bergembiralah Maria, Allah mengasihi engkau. Berkat kata-kata peneguhan ini, Maria menjadi percaya diri dan siap memikul tanggung jawab yang luar biasa, yaitu menjadi bunda Sang Penebus. Ketika Maria mengunjungi Elisabet, sekali lagi ia merasa diri diteguhkan oleh kata-kata sanaknya. "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan." Berkat kata-kata peneguhan dari Allah dan manusia, Maria bersyukur dan menyerukan kidung pujian. Allah telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sebelum memulai karya misinya di depan umum, Yesus minta agar ia dipermandikan oleh Yohanes Pembaptis. Saat itu didengar olehnya sebuah sabda peneguhan dari Bapanya di surga. "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Dan ketika naik ke Gunung Tabor untuk mempersiapkan diri atas sengsara dan kematiannya, sekali lagi Yesus merasa diri diteguhkan oleh sabda Bapanya. "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dengarkanlah dia." Ketika berkeliling sambil berbuat baik, Yesus menyembuhkan orang bukan hanya secara badani, melainkan juga secara rohani dengan meneguhkan iman mereka. "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara-saudariku yang terkasih, saat dipermandikan, kepada kita dikatakan, "Aku mempermandikan engkau atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus." Ketika itu, sama seperti Maria, kita pun diteguhkan oleh Allah yang adalah kasih. Artinya, dikatakan kepada kita, "Bergembiralah, sebab Allah yang adalah kasih mengasihi engkau." Marilah kita meneruskan cara baik itu, yakni saling menghargai,
menguatkan dan meneguhkan satu sama lain di dalam keluarga, tempat kerja, aktivitas dan pelayanan kita. Atas cara itu, kita menyemangati, menghidupkan, mendorong sesama kita untuk menyadari bahwa dirinya baik dan berarti bagi Tuhan dan sesama. Kita mencipta suasana di mana orang diterima serta dihargai. Kita menciptakan iklim sukacita di tengah kehidupan kita. Semoga demikian. Amin.